Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Pada pembahasan kali ini kita masuk ke materi PTLSV dan penyelesaiannya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, disimak baik-baik ya. PTLSV, pertidaksamaan linier satu variabel, yang artinya pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, pertidaksamaan sendiri itu merupakan kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan dan mengandung variabel. Nah, kita review dulu nih lambang ketidaksamaan, ada apa aja? Yang pertama ada kurang dari, lambangnya seperti ini ya. Terus lebih dari, kurang dari atau sama dengan, jadi ada tanda garis di bawahnya tuh. Terus lebih dari atau sama dengan, lambangnya seperti ini ya. Coba kalau contohnya seperti ini, X plus 5 lebih dari 9, PTLSV bukan? Iya ya, karena di sini lambangnya itu lebih dari, terus variabelnya cuma 1 dan pangkatnya juga pangkat 1. Kalau A plus B kurang dari 12, itu bukan. Karena apa? Karena di sini ada 2 variabelnya, berarti tidak termasuk PTLSV. Yang ketiga, X kuadrat lebih dari atau sama dengan 36. Ini juga bukan ya, karena di sini pangkat dari variabelnya bukan pangkat 1, tapi pangkat 2, oke? Cara memperoleh pertidaksamaan yang setara. Nah, suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan ke dalam pertidaksamaan yang setara dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kalian menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah lambang ketidaksamaan. Misal ya, ada 6 kurang dari 8. Ini kan merupakan pernyataan yang benar ya. Nah, terus kita tambah, misalkan sama-sama tambah 3, di kiri tambah 3, kanan tambah 3. Apakah masih pernyataan yang benar? Jadinya 9 kurang dari 11, masih benar ya. Kita cek, coba dikurang deh. 6 kurang 8 ya, sama. Terus kita kurang, masing-masing di kedua ruas kita kurang 4. Berarti hasilnya nanti 2 kurang dari 4. Masih merupakan pernyataan yang benar ya. Terus, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah lambang ketidaksamaan. Jadi misalkan ada 6 kurang dari 8, kita kalikan. Kiri dikali 5, kanan dikali 5. Jadi kan 30 kurang dari 40. Benar ya? Ini nilainya benar. Kalau kita bagi, misalkan sama-sama dibagi 2, hasilnya akan 3 kurang dari 4. Ini juga termasuk pernyataan yang benar ya. Terus mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama tetapi lambang ketidaksamaan dibalik. Nah, ini yang harus kita perhatikan nih. Kalau mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif yang sama, maka lambang ketidaksamaannya dibalik. Jadi yang tadinya kurang dari jadi lebih dari, dan sebaliknya. Kalau yang sebelumnya itu kurang dari atau sama dengan, berarti dibalik menjadi lebih dari atau sama dengan gitu ya. Karena kenapa? Karena misalkan gini, 6 kurang dari 8, ini kan pernyataan yang benar. Terus kita kalikan nih dengan min 1. Berarti kan nanti jadinya min 6 kurang dari min 8. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Ya, karena kan min 6 harusnya lebih besar dari min 8. Harusnya gini ya. Makanya nanti kalau misalkan dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda atau lambang ketidaksamaannya itu dibalik. Kurang dari jadi lebih dari gitu ya. Nah, coba kita cek yang pembagian. Ini masih sama ya, ini pernyataan benar awalnya, terus kita bagi min 2. Ya, ini kan dibagi nih.
terus hasilnya min 3 kurang dari min 4. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah juga. Harusnya yang kayak gimana yang benar? Min 3 lebih dari min 4 gitu. Jadi tandanya kalau misalkan pembaginya bilangan negatif atau dikalinya bilangan negatif itu harus dibalik tanda ketidaksamaannya ya. Diperhatikan ya. Menentukan penyelesaian PT-LSV. Contoh soalnya, tentukan penyelesaian 3Y min 1 kurang dari atau sama dengan Y plus 11 dengan Y variabel pada bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya. Nah, ada dua cara nih di sini. Kalian boleh mengganti tanda ketidaksamaan dengan tanda sama dengan. Jadi awal soalnya kan seperti ini ya. Nah, terus kita ubah nih. Tanda ketidaksamaannya kita ubah dulu nih ke tanda sama dengan. Nanti kita kerjakan seperti kita mengerjakan persamaan linear satu variabel di pembahasan sebelumnya. Ya, kita udah bahas nih, di sebelah kirinya tanda itu ruas kiri, sebelah kanannya nanti ruas kanan. Udah deh, kita perhatikan yang ada variabelnya yang mana. Ada 3Y sama Y. Kita kelompokkan nih, misalkan yang sebelah kiri yang ada variabelnya, yang sebelah kanan yang nggak ada variabelnya. Nah, ketika dia berpindah, maka menjadi lawannya ya. Penjumlahan, lawannya pengurangan, perkalian, lawannya pembagian gitu. Nah, berarti yang tetap sih 3Y ya, karena kita mau variabelnya di sebelah kirinya tanda. Berarti 3Y min Y sama dengan 11 plus 1 gitu. Jadi kan min 1-nya kita pindah ke ruas kanan, jadinya kebalikan atau lawannya negatif itu positif. Nah, plus 11 kita pindah ke ruas kiri. Berarti lawan dari penjumlahan itu pengurangan gitu ya. Yang ini nih. Sorry, yang Y ya, yang Y maksudnya. Nah, udah deh, karena sudah suku sejenis kita tinggal hitung. Hasilnya 2Y sama dengan 12. Nah, kita perhatikan nih, 2Y artinya 2 dikali Y. Berarti untuk mendapatkan 1Y atau Y berarti harus dibagi 2. Karena lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi harus Y sama dengan 12 dibagi 2 gitu ya. Udah deh, Y sama dengan 6 gitu. Cara yang kedua, kalian bisa langsung menyatakan ke dalam pertidaksamaan yang ekuivalen atau yang sama. Jadi udah kita ikutin aja tandanya gitu. Ini kan soal awal nih. Seperti biasa di sini ada ruas kiri, ruas kanan, ya. Nah, udah deh kita tinggal ikutin nih tandanya. Kurang dari atau sama dengan, semua dari awal gitu. Sama prosesnya sama yang sebelumnya. Kita mau mengelompokkan variabelnya di sebelah kiri, karena ini Y-nya tadinya di kanan, kita pindah ke kiri, lawan dari penjumlahan adalah pengurangan gitu. Min 1 tadinya di ruas kiri, kita mau pindah ke kanan karena kelompok yang nggak ada variabelnya itu di sebelah kanan, yang tadinya pengurangan jadi penjumlahan gitu ya. Diperhatikan kembali ya, 2Y itu artinya 2 dikali Y, berarti untuk mencari Y itu harus dibagi gitu, oke? Kalau udah dapat gimana? Y kurang dari 6. Nah, di sini ada 3 cara penulisan penyelesaiannya. Bisa seperti ini aja, langsung hasil akhirnya ditulis. Jadi penyelesaiannya adalah Y kurang dari atau sama dengan 6 atau dalam bentuk himpunan penyelesaian gitu. Jadi sebutkan anggota himpunannya. Karena di sini mintanya bilangan cacah, berarti kita mulai dari 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa sampai 6? Karena di sini kurang dari atau sama dengan 6. Nah, karena ada tanda sama dengannya, berarti 6-nya ikut ya. Kalau misalkan gak ada, berarti cukup sampai 5. Kalau kurang dari 6 aja gitu ya. Nah, terus satu lagi gimana? Bisa grafik penyelesaian. Nah, di sini kan dari 0 ya, kita tinggal ikutin ini sebenarnya nih. 0, berarti 0, 1, 2, 3 sampai 6 gitu ya. Jadi berupa noktah atau titik gitu, oke?
Coba kita latih di sini. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut untuk X variabel pada bilangan asli, ya. Yang ini gimana? Kalau ketemu tanda kurung berarti kita kalikan pelangi ya. 3 kali 4X berapa? 3 dikali min 10 berapa? Kita bareng-bareng jadinya 12X min 30 kurang dari 6. Nah, untuk seterusnya Miss pakai yang cara yang kedua ya, langsung menggunakan tanda ketidaksamaannya. Setelah itu gimana? Kita mau mengelompokkan yang ada variabelnya sama yang tidak ada variabelnya nih. Miss tulis dulu deh lambangnya di sini. Yang ada variabelnya di kiri. Ya udah 12X. Kan ini aja ya. Nah, yang lainnya 6 tetap. Nah, terus ini min 30 pindah ke kanan. Jadinya yang tadi pengurangan kebalikannya adalah penjumlahan. Berarti plus 30 gitu ya. Udah 12X kurang dari 36. 12X artinya 12 dikali X. Berarti untuk mencari X, kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Apa bagi apa? 36 dibagi 12. Jadi yang di depannya variabel, koefisiennya itu sebagai pembaginya gitu ya. X kurang dari berapa? 3. Udah, boleh kayak gini aja, boleh pakai himpunan penyelesaian. Dalam bentuk himpunan, dimintanya bilangan asli, berarti dari angka 1, 2 gitu ya, karena kurang dari 3. Boleh juga pakai grafik penyelesaiannya, bebas, pilih salah satu, boleh. Soal yang kedua seperti ini. Nah, kita cek nih, yang ada variabelnya itu 10X sama 5X. Kita kelompokkan di sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan dia pindah ruas, jadi kebalikannya atau lawannya ya. Kita tulis nih di sini 10X. Miss mau yang ada variabelnya di kiri. 10X tetap ya. Nah, 5X-nya di kanan. Kita pindah ke kiri. Jadi lawannya penjumlahan, ini kan positif ya. Jadinya pengurangan. Gitu. Terus ya ini yang tetap 38. Yang pindah jadi pengurangan min 3. 10X dikurang 5X, koefisiennya aja nih yang dihitung, hasilnya 5X kurang dari atau sama dengan 35. 5X artinya 5 dikali X, berarti kita mau mencari X dibagi ya, 35 dibagi 5, hasilnya kita peroleh 7 gitu ya. Kalau mau himpunan penyelesaiannya berarti dari angka 1, 2, boleh nulisnya gini nih, artinya dan seterusnya diakhiri angka 7 ya, karena ada tanda sama dengannya gitu. Oke. Selanjutnya nih, ada tanda kurung, berarti harus kita kaliin dulu nih. 7 kali X berapa? 7 dikali min 6. Ada lagi nih yang sebelah ruas kanan. 2 kali 4 berapa? 2 kali plus 10 X berapa gitu ya. Coba, ini berarti 7 kali X itu 7X. 7 kali min 6, min 42. Nah, jadi yang teliti ya, yang hati-hati sama tandanya nih. Terus, plus 3X lebih dari sama dengan 2 kali 4, 8. 2 kali 10X itu plus 20X ya. Nah, boleh kita hitung dulu, boleh langsung dipindah-pindah. Kita hitung dulu deh. Di sini yang sejenis ya, yang dihitung ya, 7X ditambah 3X berarti 10X, terus masih ada min 42. Tandanya ikutin lebih dari sama dengan 8 plus 20X. Dah, baru kita ini kelompokkan. Yang ada variabelnya boleh deh di kiri. Berarti Miss tulis di sini tandanya dulu ya. Di sini 10X karena tetap, terus 20X di kanan. Kita pindah ke kiri, jadi lawannya ya, min 20X. Terus yang nggak ada variabelnya 8, min 42 pindah ke kanan, jadi penjumlahan, plus 42 gitu. Terus kita hitung,
10 dikurang 20. Banyakan utangnya ya, jadi hasilnya min 10x. Lebih dari berapa nih? 50. Berarti kalau min 10x artinya min 10 kali x. Supaya dapat x berarti 50 dibagi min 10. Nah, kita harus perhatikan nih, kalau ketemu pembagi yang merupakan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya dibalik menjadi x kurang dari sama dengan, dihitung deh, positif bagi negatif, negatif berapa? Negatif 5 gitu ya. Ini bisa juga nih di himpunan penyelesaian ditulisnya kayak gini. Pakai notasi himpunan x dengan x kurang dari sama dengan min 5 untuk x elemen bilangan asli gitu ya. Tulis di bawah deh, bilangan asli gitu. Oke, silahkan diulang-ulangin lagi ya kalau misalkan belum paham. Kemudian kalau sudah dicoba latihan soalnya, hanya 5 soal ya, yang teliti ya. Kalau ada kesulitan silahkan konfirmasi, bertanya kepada Miss. Oke? Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.